Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, berjumpa lagi dengan program B4D Belajar Bahasa bersama Budian. Aduh, bagaimana ya? Hai, ada apa nih? Ada Bu Dian. Iya nih Bu Dian, saya kebetulan disuruh oleh kepala sekolah membuat surat nih, buat surat untuk guru-guru yang terlibat dalam OSIS agar suratnya dalam bentuk undangan agar pengurus OSIS tetap bisa produktif selama masa pandemi ini. Tapi saya bingung menulis suratnya, saya takut surat-surat yang saya buat ini banyak kesalahan dari sisi kaidah kebahasaannya. Bu Dian punya solusinya nggak? Bagaimana kalau saya bantu dari kaidah kebahasaannya? Oh boleh, terima kasih. Anak-anak, jika pada minggu sebelumnya kalian sudah membahas mengenai struktur surat pribadi dan surat dinas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan surat dinas dan surat pribadi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menganalisis kaidah kebahasaan surat pribadi. Yang kedua, kalian mampu menganalisis kaidah kebahasaan surat dinas. Baik, kita masuk materi kita. Yang pertama adalah mengenai kaidah kebahasaan surat pribadi. Untuk surat pribadi sebenarnya kaidah kebahasaannya tidak terlalu banyak aturan. Karena yang harus kalian ingat adalah ragam bahasa yang digunakan dalam surat pribadi adalah ragam bahasa non formal atau ragam bahasa yang tidak baku. Sehingga aturan berbahasanya tidak terlalu baku seperti surat dinas. Nah, kalian perhatikan surat ini. Untuk surat pribadi yang harus kalian perhatikan hanya pada tanggal surat. Pada surat pribadi usahakan pada tanggal surat kalian buat nama kota atau nama tempat di mana surat pribadi itu ditulis. Dan yang kedua yang harus diingat, karena itu adalah nama tempat atau nama geografis, maka gunakan huruf kapital. Yang kedua adalah penamaan bulan. Sama seperti nama geografis, maka penamaan bulan di awalnya gunakan huruf kapital. Demikian juga dengan isi surat. Jika di dalamnya ada menuliskan nama orang, nama tempat, ya, nama kotanya, maka tuliskan menggunakan huruf kapital. Mengenai kata baku dan sebagainya itu karena bisa menggunakan ragam bahasa daerah. Nah, sekarang bagaimana aturan kaidah kebahasaan dalam surat dinas? Kita akan bahas satu persatu. Dalam surat dinas menggunakan kata-kata yang formal. Pilihan kata yang digunakan dalam surat dinas menggunakan kata-kata formal, termasuk penggunaan salam dan sapaan. Yang kedua, bahasanya baku. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku serta sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Perhatikan gambar surat berikut ini. Dalam surat ini terdapat kepala surat, tanggal surat, serta nomor lampiran dan perihal. Sekarang perhatikan, pada penulisan tanggal surat tertulis Pangkalan Bun 7 Desember 2015. Seharusnya jika dia sudah menggunakan kepala surat, maka di sini tidak perlu dituliskan kembali. Jadi cukup kalian tuliskan 7 Desember 2015 karena sudah terdapat di kepala surat. Berbeda halnya ketika surat ini dari pribadi dikirimkan ke kedinasan. Jadi ketika kalian menulis surat dinas, perhatikan penulisan tanggal surat. Kemudian pada penulisan nomor, lampiran, dan perihal sebaiknya konsisten. Jika disingkat maka singkat semua. Tapi jika
dipanjangkan, maka seperti inilah. Selanjutnya, jika di sini perihalnya lampirannya kosong, maka nanti dalam isi surat tidak lagi tertulis di awalnya bersama surat ini, karena tidak ada yang menyertai surat tersebut. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Pada penulisan yang terhormat orang tua atau wali siswa ini sudah tepat. Jadi pada penulisan alamat surat tidak perlu dituliskan kata kepada. Cukup yang terhormat, siapa yang kita tuju. Apakah kepala dinas atau wakil dan sebagainya untuk alamat surat. Selanjutnya, perhatikan penulisan gelar, sapaan, nama, serta alamat. Contoh, kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 54 Malang di tempat. Ini adalah contoh alamat surat yang salah. Yang pertama, pada kata kepada, kemudian Bapak Kepala. Kata sapaan Bapak Ibu ditujukan langsung kepada nama, bukan kepada jabatan. Perbaikannya adalah yang terhormat Kepala SMP Negeri 54 Palembang, Bapak Suwanto. Jadi langsung sapaan kepada namanya, bukan kepada jabatannya. Jadi tidak ada lagi yang terhormat Bapak Gubernur. Jadi bapaknya gubernur yang kita sapa, seharusnya langsung Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermandir. Kemudian perhatikan penulisan tanda baca serta sapaan yang ada dalam isi surat. Contoh, kami mengundang Bapak Ibu agar bisa hadir dalam acara. Kenapa Bapak dan Ibu dituliskan huruf kapital? Karena ini adalah sapaan kepada si penerima surat. Karena kata sapaan, maka di awalnya gunakan huruf kapital. Tetapi jika bukan sapaan, jika ini tidak disertai namanya, maka tidak boleh menggunakan huruf kapital kecuali kata-kata ini berada di awal kalimat. Sama seperti ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Ini adalah contoh yang salah karena sapaannya tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian perhatikan juga penggunaan kata baku dalam surat dinas. Contoh kata tidak baku yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari adalah apotik, praktek, bis, resiko, nasihat, dan lain-lain. Ini adalah contoh kata yang tidak baku. Sementara contoh kata bakunya jika kita perbaiki adalah apotek. Kenapa apotek? Karena orang yang bertugas di apotek itu disebut dengan apoteker. Kemudian yang tepat adalah praktik, makanya kita sebut dengan praktikum, bukan praktekum. Kemudian kata yang baku adalah bus, bukan bis. Kemudian risiko, bukan resiko. Dan selanjutnya nasihat, bukan nasihat. Masih banyak contoh kata-kata baku, bisa kalian pelajari, bisa kalian googling, bisa juga kalian buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian perhatikan perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi dari kaidah bahasa. Sekarang dalam ciri penggunaan surat pribadi, pilihan kata bersifat pribadi. Yang kedua, bahasa tidak formal tetapi santun. Ingat, ketika kalian menulis surat pribadi, bahasanya harus santun. Yang ketiga, ragam bahasa tergantung penerima surat. Jika penerima surat adalah lebih muda, maka ragam bahasanya biasanya lebih santai. Tetapi jika penerima surat lebih tua, maka gunakanlah bahasa yang santun. Kemudian menggunakan kata sapaan seperti orang berbicara. Hai, mau kemana? Hai, apa kabar? Hai, aku di sini baik-baik saja. Seperti itu. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama. Biasanya ketika untuk pengirim mengatakan aku di sini baik-baik saja. Bagaimana dengan kabarmu? Untuk penerima menggunakan kata ganti orang kedua. Ciri penggunaan surat dinas. Yang pertama, pilihan kata bersifat formal. Yang kedua, menggunakan ragam baku.
Bagaimana anak-anak sudah disimak satu persatu tentang kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas? Ya, bagus kalau kalian sudah menyimak. Nah, lebih jauh kalian bisa baca materi ini di buku teks kalian. Tapi kalian juga bisa perhatikan surat dinas yang ada di rumah. Contoh surat-surat dinas yang dikirim untuk orang tua kalian di tempat bekerja, atau surat yang dikirimkan dari sekolah untuk orang tua kalian. Atau bisa juga surat dari RT RW setempat yang dikirimkan ke rumah kalian. Perhatikan bagaimana penulisan surat-surat tersebut. Jika kalian ada pertanyaan lebih jauh tentang kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas, akan kita bahas lebih lanjut dalam grup kelas kita. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ingat, selalu tetap semangat. Meskipun sampai hari ini kita belajar dari rumah. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.